Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami salah satu surah yang paling menarik dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nahl, surah ke-16. Ini adalah sebuah surah yang penuh dengan pelajaran hidup yang dalam, dan uniknya, semua itu dimulai dari pengamatan terhadap salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling kecil, seekor lebah. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget kan? Maksudnya, dari sekian banyak kisah nabi, hukum-hukum besar, kok malah serangga kecil, lebah, yang jadi nama surah? Kedengarannya mungkin aneh, tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini itu justru jadi kunci buat kita ngebuka seluruh pesan dari surah An-Nahl. Oke, jadi ini yang menarik. Ternyata surah An-Nahl itu punya nama lain, yaitu An-Ni'am, yang artinya kumpulan nikmat. Nah, di sini hubungannya mulai kelihatan. Lebah itu simbol yang sempurna banget untuk nikmat. Makhluk kecil yang bekerja tanpa henti untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua, yaitu madu. Jadi, koneksi antara lebah dan nikmat inilah yang akan jadi benang merah pembahasan kita. Mari kita mulai dari tema utamanya, yang paling terasa di sepanjang surah ini. Sebuah pengingat tentang lautan nikmat Tuhan yang, jujur aja, sering banget kita abaikan. Ayat ini benar-benar jadi landasannya. Coba perhatikan pilihan katanya. Bukan cuma dibilang banyak, tapi tidak dapat ditentukan, alias tak terhitung. Seolah-olah surah ini minta kita untuk, "Hei, berhenti dulu sebentar, lihat sekelilingmu." Bukti kemurahan Tuhan itu ada di mana-mana, di setiap detail kehidupan kita. Dan surah ini nggak cuma ngomong secara umum, tapi juga merincikannya satu persatu. Mulai dari hujan yang bikin tanaman tumbuh, hewan ternak yang kasih kita makanan dan kehangatan, lalu ada matahari dan bulan yang jadi pemandu, lautan yang isinya penuh sumber daya, keluarga yang kita sayangi, bahkan gunung yang menjaga bumi tetap stabil, sampai rumah dan pakaian yang kita pakai. Ini semua adalah bagian dari sebuah sistem nikmat yang luar biasa besar. Tapi, disinilah ironinya. Surah ini menyoroti sebuah sifat manusia yang sangat relatable. Kalau lagi susah, kita berdoa khusyuk banget. Tapi, giliran hidup lagi enak, lagi mudah, banyak dari kita yang lupa sama sang pemberi nikmat. Nah, pengingat yang cukup menusuk ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Terus, gimana dong cara kita seharusnya hidup di tengah semua karunia ini? Nah, dari nikmat-nikmat di alam semesta, surah ini bergeser ke salah satu nikmat terbesar dalam hidup bermasyarakat. Sebuah panduan untuk membangun peradaban yang adil dan baik. Ayat ke-90 ini, ini sering banget disebut sebagai salah satu ayat paling lengkap di Al-Quran. Bayangin aja, dalam satu kalimat pendek, isinya adalah fondasi utuh untuk etika sosial dalam Islam. Ini tuh kayak cetak biru untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Oke, coba kita bedah dua konsep utamanya ya. Yang pertama itu al-adl, atau keadilan. Anggap aja ini standar paling dasar gitu loh. Kamu penuhi kewajibanmu, kamu kasih hak orang lain. Selesai. Tapi, Islam itu nggak berhenti di situ. Ada level di atasnya lagi, namanya ihsan. Nah, ihsan ini artinya berbuat baik, bahkan lebih dari yang seharusnya. Jadi bukan sekedar adil, tapi juga murah hati. Bukan cuma yang penting benar, tapi juga penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi, kita lihat di sini ada sebuah formula yang sangat seimbang. 3 hal yang harus dibangun, yaitu keadilan, kebaikan, dan kepedulian sama keluarga. Lalu, 3 hal yang harus dicegah agar tidak merusak, yaitu perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ini resep yang super praktis, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Karena saking lengkapnya itu, ayat ini jadi fundamental banget. Ayat ini nggak cuma mengatur hubungan kita sama Tuhan, tapi secara jelas banget mengatur gimana kita harus bersikap ke sesama manusia. Ini menunjukkan betapa Islam itu ajaran yang sangat aplikatif di kehidupan sehari-hari. Oke, kita udah punya panduan hidupnya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita menyampaikan nilai-nilai ini ke orang lain? Apalagi ke orang yang mungkin beda pandangan sama kita. Nah, surah ini juga kasih jawabannya. Untuk bisa benar-benar paham ayat selanjutnya, kita perlu tahu dulu nih konteksnya yang sangat emosional. Ayat ini turun pasca Perang Uhud, sebuah momen yang penuh dengan duka dan kemarahan. Bayangin, Nabi Muhammad SAW melihat jenazah 70 sahabatnya, termasuk pamannya yang sangat beliau cintai, Hamzah. Nah, di tengah situasi yang sepanas inilah, Tuhan menurunkan petunjuk tentang cara berkomunikasi. Alih-alih perintah untuk balas dendam, yang turun justru perintah untuk mengajak dengan cara yang paling bijaksana. Bahkan saat harus berdebat, metodenya harus dengan cara yang terbaik. Wow,
Ini pelajaran yang luar biasa banget tentang kontrol diri dan etika dalam berkomunikasi, bahkan dengan orang yang kita anggap lawan. Jadi surah ini menawarkan 3 level pendekatan. Yang pertama, hikmah. Pakai logika, pakai argumen yang kuat dan jelas. Kalau itu nggak cukup, naik ke level kedua, pengajaran yang baik. Sentuh hatinya, pakai kata-kata yang lembut dan menasehati. Dan kalaupun perdebatan itu nggak bisa dihindari, lakukan dengan cara yang terbaik. Tujuannya bukan buat menang-menangan, tapi untuk mencari kebenaran bersama dengan rasa hormat yang penuh. Nah, sekarang saatnya kita tarik semua benang merahnya. Kalau kita lihat lagi perjalanan kita melintasi surah An-Nahl ini, kita bakal sadar kalau semua temanya itu saling nyambung. Disinilah semuanya jadi satu. Simbol lebah ngajarin kita untuk bersyukur atas semua nikmat. Rasa syukur itu kemudian jadi motivasi kita untuk membangun masyarakat yang adil dan penuh ihsan. Dan cara kita menyebarkan nilai-nilai kebaikan ini adalah lewat komunikasi yang penuh hikmah. Jadi rasa syukur, keadilan, dan kebijaksanaan, ketiganya adalah pilar yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan ini dia pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan bareng-bareng. Coba deh kita lihat kondisi sekarang. Zaman yang isinya perpecahan, kebisingan di mana-mana. Apa jangan-jangan pelajaran dari 1400 tahun yang lalu tentang lebah, tentang cara bersyukur, tentang membangun keadilan, dan cara berdebat yang baik, justru itu jawaban yang paling kita butuhin sekarang.